Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesehatan, kenikmatan. Salat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab fikih Bulughul Maram sambil kita istirahat karena capek tadi siang bekerja. Ini pahalanya berlipat-lipat ya. Pertama kita niatnya untuk ibadah sholat maghrib pahala, belajar juga dapat pahala, menunggu waktu isya juga dapat pahala. Ya, kemudian itu pahala yang kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan itu bisa mendapatkan ketenangan karena kita akan mendapatkan pahala dari capek kita, usaha kita dan kerja kita. Ya. Kita lanjutkan kemarin yang terakhir sampai hadis apa ya kemarin? Mandi. Nah, kemarin sampai haid. Bentar ya. Istihadah. Ya, saya bacakan ini nanti coba ini sudah atau belum. Saya tuh tidak saya catat jadi tidak tahu ini, cuman dibaca saja. Ya. Ini saya bacakan hadisnya ya, sudah atau belum? Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridhoinya, anna Ummu Habibah binti Jahsin, bahwasanya Ummu Habibah binti Jahs sakat ila Rasulullah sallam, mengadu kepada Rasulullah adam tentang darah. Faqala, maka beliau mengatakan, umkusi qadra makanat bisuki haidotuk, tahanlah atau berhentilah di masa haidmu. Maksudnya jangan tidak usah sholat. Jadi kalau pas masa haid jangan sholat. Ini keluar darah. Ini Zainab, ini Habibah ini mengadu kepada Rasul tentang keluar darah. Tidak dijelaskan darah apa ini, darah istihadah atau darah haid. Pokoknya keluar darah. Saya ini keluar darah. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah, pokoknya di hari-hari haidmu tidak usah sholat, gitu loh. Nah,
Jadi tidak dijelaskan ini darahnya hitam atau merah atau kuning. Cuman Rasulullah mengatakan pokoknya di hari-hari haidmu ya sudah tahan untuk tidak sholat, gitu ya. Kalau biasanya 6 hari ya sudah 6 hari tidak usah sholat. Kalau 7 hari ya sudah 7 hari tidak usah sholat. Ya. Summa tasili, kemudian setelah selesai 6 hari atau 7 hari masa haid tadi, mandilah. Ya. Bahkan tasil likuli sholah, maka dia mandi setiap kali sholat. Ya. Dalam riwayat Bukhari dikatakan wa tawaddu'i likuli sholatin, hendaklah dia wudu setiap kali sholat. Ya. Fikih hadis yang pertama, wujubul imtina anis sholah wa saum, wajib untuk tidak sholat dan tidak puasa. Berarti wajib. Kalau puasa dan sholat malah dosa, haram. Karena lawan wajib berarti apa? Haram. Ya. Wa ghairihuma, dan selain sholat dan puasa. Kapan? Ayyamal haid al-mu'tad, yaitu pada hari-hari haid yang sudah biasa. Pokoknya pas hari haid itu berhenti sholat, berhenti puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, tuh. Yang kedua, wujubul iktisal pada intihil haid, wajib mandi setelah selesai haid. Mandi itu wajib berarti. Setelah selesai haidnya berarti wajib mandi. Ya. Yundabu lil iktisal lil mustahadati likulli sholatin. Nah, disunahkan untuk mandi bagi wanita yang istihadah setiap kali sholat. Nah. Jadi kalau haid, selesai haid wajib mandi. Tapi kalau istihadah setiap sholat disunahkan untuk mandi. Duhur mandi, nanti asar mandi lagi, maghrib mandi lagi, isya mandi lagi, bagi yang istihadah. Bukan wajib tapi di sini sunnah ya. Ya. Yundabu mandi. Yajibul wudu lil mustahadah likulli sholatin, tetapi apa? Wajib untuk wudu bagi orang yang mustahadah setiap kali sholat. Ya, istihadah wanita ini zuhur wajib mandi. Nanti asar walaupun belum batal wajib wudu, bukan mandi ya Pak Bu? Wudu. Kalau wudunya wajib, kalau mandinya sunnah. Nanti maghrib belum batal wajib wudu. Isya juga wajib wudu, ya. Sudah berarti kemarin. Ya. Wa tasili minan nawafil, kemudian salatlah salat sunnah masya'at wudu'il faridah, yaitu dengan wudunya salat fardu tadi. Boleh wudu untuk zuhur, setelah itu sunat berapa rakaat boleh. Tidak perlu wudu lagi, ya. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya hadis yang berikutnya, wa an Ummi Utaibah, dan dari Ummu Utaibah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, kunna la na'udu kudrah, kami tidak menganggap darah keruh, ya, wasufra, dan kuning, ba'da tuhri syai'an, setelah suci. Jadi setelah haid 6 hari atau 7 hari kan, setelah itu suci kan, tapi tetap keluar darah, tapi darahnya apa? Keruh atau kuning, maka itu kami tidak menganggap itu darah haid, ya, kalau keluarnya setelah masa haid. Haid 6 hari, 7 hari sudah selesai, kok ada darah kuning atau darah keruh, tidak dianggap haid, gitu ya. Paham ya? Ini hadisnya ini. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Fikih hadis pertama, ya. Ittafaqul ulama, para ulama telah sepakat ala annal haid, bahwasanya haid itu yantahi bi ru'yatil qussah baydha, itu
selesai atau berakhir dengan biru'yatil qasobaido, yaitu dengan bersih. Ya, sepakat ulama bahwasanya haid itu berakhir ketika sudah bersih. Ya. Li hadisin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ya. Hadis Ummu Utaibah, hadis tadi ya, hadis Ummu Atiyah ya, hadis Ummu Atiyah tadi bahwasanya kami tidak menganggap keruh atau kuning darah itu sesuatu pun apa mahmulun ala ma idza ra'at as-sufrah wa qudrah ba'da qisatil khaybaidho. Maksudnya melihat darah keruh atau kuning itu setelah selesai masa haid. Nah, maka itu tidak dianggap darah haid. Ya. Itu. Nah ini al-qudrah wa sufrah, darah yang keruh atau kuning, idza kana qabla intihail haid fahuwa haid, apabila itu keluar sebelum habisnya masa haid, maka itu dianggap darah haid. Misalnya kan haidnya berapa? 7 hari ya. 7 hari. Hari pertama hitam, kedua hitam, keempat hitam, kelima hitam, keenam keruh, ketujuh kuning. Nah, maka ini tetap dianggap darah haid. Kenapa? Karena keluar di masa waktu haid. Tetapi kalau sudah hari ke-8, nah kan sudah bukan masa haid kan? Nah ini sudah tidak dianggap darah haid. Ya, gitu. Fi qaul aksarin, ini menurut pendapat mayoritas. Ya, jadi pendapat mayoritas itu kalau ada darah kuning atau keruh tapi keluar di waktu-waktu haid, maka dianggap darah haid. Walaupun ini darahnya kuning atau darahnya keruh bukan hitam. Tapi kalau keluar di masa haid itu dianggap darah haid. Ini menurut pendapat mayoritas. Ya. Wa fi qaul, akan tapi ada juga pendapat laisa haidun aslan. Nah, itu bukan darah haid. Hadis yang pertama itu ya. Hadis pertama apa? Darah haid itu sudah dikenal yaitu berwarna hitam. Selain itu berwarna apa? Merah atau kuning, gitu ya. Itu. Jadi itu khilaf ya, perbedaan ulama seperti itu. Masalah haid. Ya. Wa inda Syafi'iyah, adapun menurut Syafi'iyah, fa inna dama sufra wal qudrah asna'a fatratil haid. Kenapa? Kalau dalam Syafi'iyah darah kuning atau keruh itu kalau keluar di waktu haid dianggap darah haid, gitu ya. Sementara pendapat yang lain enggak. Ya, berdasarkan masalah warna tadi. Gitu. Itu perbedaannya adalah seperti itu. Ya, hadis yang selanjutnya. Kemarin ini sudah berarti ya, Pak si film ya. Karena hadis yang baru berarti. Al-istimta bil haid, bersenang-senang dengan wanita haid. Wa Anasin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya. Wah, ini juga sudah ini kayaknya. Annal yahuda kanu idza hadatil mar'ah, adalah orang-orang Yahudi apabila istri-istri mereka haid, lam yuakiluha, mereka tidak makan bersamanya. Faqala Nabi sallallahu, maka Nabi mengatakan isna'u kulla syai'in, lakukan apa saja terhadap wanita haid illan nikah, kecuali ini nikah. Maksudnya jima. Sudah atau belum ini kemarin? Sudah, yang ingat ya. Berarti yang lupa nah, yang sudah cuma 2, yang ingat berarti 2. Sudah belum ini kemarin Pak? Sudah ya? Ah, sudah. Tambah ingat nih sekarang banyak. Hadis berikutnya. Karena sudah kemarin.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW ya'muruni, memerintahkan kepadaku, ya, fa'at taziru, untuk memakai sarung. Izar itu pakaian bawah, namanya izar. Kalau laki-laki itu sarung kan dari apa? Izar itu pakaian bawah. Kalau laki-laki ya sarung dari pusar sampai bawah lutut, namanya izar. Kalau perempuan apa? Rok ya. Rok itu kan dari apa? Dari pusar sampai bawah lutut, namanya izar. Jadi izar itu pakaian bawah lah. Nah, kalau rok mini bukan izar ya, karena tidak sampai ke lutut. Ya. Izar itu dari pusar sampai ke di bawah lutut, itu namanya izar. Ya. Nah, Rasulullah merintahkan kepadaku, Aisyah, fa'azir, untuk memakai sarung atau pakaian bawah. Fayubashiruni, kemudian beliau mencumbuiku. Wa ana haidun, sementara aku dalam keadaan haid. Ya. Jadi ya ini Rasulullah itu kan nabi, rasul, tapi juga manusia. Ya. Artinya apa? Dalam masalah seperti ini pun Rasulullah juga ketika istrinya haid, ada apa namanya? Ada keinginan hasrat, padahal istrinya sedang haid. Apalagi kita kan begitu ya. Kita yang bukan nabi, ya, tapi satu sisi apa? Satu sisi untuk mengajarkan kepada umatnya. Bagaimana kalau istri sedang haid sementara suaminya kepingin, ya kan? Kalau tidak ada hadis ini kan nanti bagaimana nerangkannya? Nah, justru Rasulullah sendiri yang sebagai pelakunya untuk mengajarkan kepada umatnya. Ya, ya, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fikih hadis. Inna jima'al haid fil farji haramun. Sesungguhnya menjima wanita haid pada farji atau kemaluan itu haramun, itu haram. Menjima istri yang sedang haid pada farji atau kemaluan itu haram. Binasil Qur'anil Aziz, dengan nas dasar dalil Al-Qur'an, was sunnah sahihah, hadis yang sahih, wa ijma'il muslimin, dan kesepakatan kaum muslimin, sepakat. Ya, menjima wanita haid pada farji itu haram berdasarkan Al-Qur'an, hadis yang sahih, dan ijma' kesepakatan kaum muslimin, haram pada farji. Makanya apa? Rasulullah memerintahkan Aisyah pakai apa? Pakai izar. Izar itu menutupi dari pusar sampai ke lutut. Nah, seperti itu. Yang kedua, innal mubasyarah lil haid fi maqausurah. Sesungguhnya menjima atau apa namanya? Mubasyarah itu apa berarti? Bahasanya. Mubasyarah, bersenang-senang, apalagi atau tadi apa, bercumbu ya. Innal mubasyarah lil haid fima fawqa surah, bahwasanya bersenang-senang dengan wanita haid itu di atas pusar, berarti apa, pusar ke atas ya. Kalau wanita istri atau haid, kalau bersenang-senang masih bisa, tapi ada batasannya. Dari mana? Dari pusar ke atas. Nah, nanti kalau pusar ke bawah boleh enggak? Nah, itu. Watah taruk badan di bawah lutut. Nah, di bawah lutut. Ya. Jadi tengah-tengah ini apa? Enggak boleh ya. Ya, karena ditutup tadi sudah. Ya. Bizakar, baik dengan zakar. Jadi bersenang-senang, maksudnya gini, suami itu boleh bersenang-senang dengan wanita yang haid dari mana? Pusar ke atas atau lutut ke bawah.
Bersenang-senang dengan apa? Bizakar, baik dengan dakar, au bil kublah atau dengan ciuman, awil bil mu'anaqah atau dengan apa? Mu'anaqah itu berpelukan, ya. Awil lames atau dengan sentuhan. Au ghairu dzalik halalan atau yang selain itu adalah halal bittifaqil ulama dengan kesepakatan ulama. Ya. Jadi intinya apa? Intinya selama tidak istimta, tidak menjima pada farjinya, semuanya itu halal. Yang ketiga, al-mubasyarah fi ma baina surah wa rukbah fi ghairil qabil kubul wa dubur. Al-mubasyarah yaitu berjumbu antara pusar dan lutut. Nah, jadi apa? Nah, kalau tadi apa? Yang boleh itu antara pusar ke atas dan lutut ke bawah. Nah, sekarang kalau mubasyarah bersenang-senang di antara pusar dan lutut, berarti pusar ke bawah sampai lutut. Boleh enggak ini? Ya. Fi ghairil kubul wa dubur, selain pada kubul yaitu depan, wa dubur dan belakang. Fiha salah satu aujih, itu ada 3 pendapat. Ya, ada 3 pendapat. Bersenang-senangan dengan istri yang haid antara pusar dan sampai lutut. Ini ada 3 pendapat. As-sahha wa as-saruha annaha haram. Ya. Yang paling sahih dan yang paling masyhur adalah haram. Tidak boleh berarti ya. Antara pusar dan lutut. Haram. Wasani pendapat kedua, laisat biharam, tidak haram. Ya, tidak haram. Yaitu bersenang-senangan dengan istri yang sedang haid antara pusar ke bawah sampai lutut tidak haram selama tidak apa? Lubang depan dan lubang belakang. Ya. Walakinah makruhatun, akan tadi itu makruh. Karohatan tanzih, yaitu makruh yang tidak sampai haram. Nah, tidak sampai haram Pak ini ya. Pendapat yang kedua Pak, tidak sampai haram. Cuman apa makruh. Ya. Wa hadzal wajhu aqwa. Dan pendapat yang ini itu lebih kuat. Min haitsi dalil al-muhtar, yaitu di antara dalil-dalil yang terpilih. Ya. Kalau yang hadis ini kan apa? Yang hadis yang lain tadi. Ya. Pokoknya selain pada kubul dan dubur itu diperbolehkan. Wal wajhu salis, adapun pendapat yang ketiga, ingkanal mubasyir, ya, apabila suami atau laki itu bisa menahan dirinya dari farji, ya, dari farji, ya, wasaqo min nafsihi bijtinabihi, dan yakin kepada dirinya sendiri bisa menjauhi, ya. Jadi kalau apa namanya pendapat yang ketiga ini apa? Nah, ini tergantung diri masing-masing. Ketika bersenang-senang antara pusar dan apa? Lutut, kalau dirinya yakin, ya, dirinya yakin dan bisa menahan, ya, bisa menjauhi, tidak menjima pada farjinya, ya, ya saya tidak mungkin lah ke farjinya, kan tidak mungkin jima kan begitu kan, saya yakin tidak akan masuk seperti itu. Ya. Atau mungkin karena lemah syahwat. Ya, lemah syahwat, ya, walaupun di depan apa farji tidak akan apa? Ya, tidak akan bisa masuk kan begitu kan? Nah, lemah syahwat. Nah, kalau yang tidak lemah syahwat itu ya, asal dia yakin tidak masuk ke farji, nah itu boleh. Nah. Ya.
Wa imasidah waru'ah, dan dia itu berusaha untuk bisa menjaga tidak masuk jima ke farji, jaza, maka ini boleh. Nah, ya boleh. Kalau pendapat pertama tadi apa? Haram. Pendapat yang kedua makruh. Pendapat yang ketiga, pendapat tiga ini ada dibagi lagi. Pertama, kalau dia yakin kuat tidak sampai menjima ke farjinya depan atau belakang, dan dia yakin tidak akan masuk, maka ini boleh selama tidak pada farjinya, gitu ya. Yakin. Wa illa fala, tapi kalau tidak kuat tidak boleh. Ya, kalau pokoknya tidak kuat walaupun lagi haid, kadang-kadang ada orang sudah puncak ya, sampai puncak kemudian padahal isinya haid, tidak dikhawatirkan tidak kuat, maka tidak boleh. Bolehnya cuman apa? Pusar ke atas, lutut ke bawah saja. Nah, begitu. Ada perinciannya. Wa hadzal wajhu hasan, dan ini adalah sisi yang baik. Ya, sisi yang baik. Ya. Maka ini tergantung orangnya saja. Ya, istri kita haid, ya, boleh enggak bersenang-senang antara bawah pusar dan di atas lutut? Boleh, kalau dia bisa menjaga diri, boleh, ya. Tapi kalau tidak kuat, ya tidak boleh ya. Bolehnya di pusar ke atas saja, kan gitu. Ya, benar. Hah? Hasafah itu bisa ketemu kan kalau sudah masuk. Kalau belum masuk belum ketemu hasafah. Jima itu dianggap jima kalau hasafah sudah masuk. Belum jima ya. Jadi ingat, jima itu ketika hasafah sudah masuk. Kalau masih baru nempel ya, itu belum masuk, belum jima itu. Ya, pokoknya seluruh hasafah. Ya. Kalau baru separuh itu berarti belum bertemu dua khitan. Ya, belum bertemu dua khitan. Kalau sudah hasafah itu masuk, sudah ketemu berarti ya, itu jima, sudah dianggap jima. Jima. Bismillah. Ya. Oh iya. Ya. Ya. Karaokean itu bukan kita. Itu sudah garis kita kan. Ya, jadi yang pertama, yang dilarang wanita haid itu wanita kaitannya ibadah dengan hubungannya dengan Allah, seperti puasa, seperti sholat, ya kan, seperti tawaf nanti. Itu yang dilarang, itu hubungan antara kita dengan Allah. Adapun cari kerja itu kan itu muamalah, itu tetap boleh. Apalagi tadi janda
dia kerja kan gitu. Nah, itu tidak terlarang kan begitu. Yang dilarang itu semacam sholat, puasa, dan yang lain-lain gitu ya. Adapun masalah itu apa namanya, masalah seperti itu kan khilaf para ulama ya, khilaf ya. Karena yang dilarang itu, sebagian mengatakan yang dilarang itu adalah dua saja, yaitu memasukkan dzakar di waktu haid atau di dubur, itu yang dilarang. Nah, sementara berarti selain itu diperbolehkan. Tetapi ada pendapat yang lain, itu tidak layak kan begitu, tidak layak kan begitu. Ya, kalau binatang sih wajar kan begitu, kan begitu. Ya. Nah, nanti silakan dicari sendiri mana yang anu ya. Maksudnya pendapat-pendapat itu kan gitu. Nah. Ya. Hah? Nunda haid? Menunda? Ya, kalau memang itu ada alasannya, wallahu alam ya. Karena nanti ada hadisnya, Aisyah itu mau haji. Belum sampai sempat, baru di luar kota Mekah sudah haid, nangis. Aisyah nangis. Apa kata Rasulullah? Ya itu mah sudah takdir, tidak bisa dihindari. Apakah di situ terus zaman saya itu belum ada obat atau apa? Wallahu alam, belum tahu ya. Belum tahu. Cuman Rasulullah mengatakan silakan lakukan apa namanya, lakukan amalan-amalan ibadah haji kecuali tawaf. Berarti ya dia tetap sa'i, tetap apa namanya wukuf di Arafah, tetap ke Musdalifah selain tawaf gitu loh. Jadi kalau wanita lagi haji kok haid, silakan dilakukan semuanya. Cuman tidak melakukan tawaf. Gitu loh. Kan itu kan uzur ya. Uzur bisa. Nanti ada hadisnya. Ya. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, kafarah man ya'ti imratahu al-haid, yaitu kafaroh ataupun hukuman bagi laki-laki yang menjima istrinya yang haid. Nah tadi tidak tahan selisih istri lagi haid, tidak tahan, akhirnya apa, bersenang-senang antara pusat dan lutut, kemudian akhirnya masuk, apa hukumannya kan gitu. Wa ani ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa yahid, yaitu tentang seorang laki-laki atau suami yang menjima istrinya sementara istrinya dalam keadaan haid. Istrinya haid tapi tetap dijima. Qala, maka Rasulullah mengatakan, ya tasaddaq bidinarin, hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar. 1 dinar berapa? 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 dinar sekarang berapa? 1 juta lebih. Lebih ya. Kalau 1 juta aja berarti apa? 4,25. 4 juta. Ya. Jadi kalau mendatangi wanita haid, istri kita haid, kita datangi, sudah dilarang kok didatangi, maka hendaklah dia sedekah berapa? 4.250.000. Ya, rupiah. Au nisfi dinarin, atau setengah dinar, berarti separuhnya tadi. Kalau tadi 4 juta lebih berarti sekitar 2 juta lebih. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-5. Wasaw al-Hakim, disesuaikan oleh Al-Hakim, wa Ibnu Qattan dan Ibnu Qattan, wa rajah wa ghairuma, dan yang lain merojihkan keduanya. Ya. Fikih hadis. Yahrumul wat'u zaujah asna'a haidiha kama sabaq.
haramnya mewatek istri di masa haid. Jadi haram tadi ya, haram. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu. Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya keduanya, qala dia berkata, idza asaba fi awwalidam fadinarun. Apabila suami menjima istrinya di awal haid pertama dijima istrinya. Tidak sabar kali ya. Kemarin libur, hanya pas kepengen istri pas haid. Akhirnya tidak kuat, tidak sabar menjima istri di hari pertama atau kedua. Ya, lagi haid. Maka fadinarun itu 1 dinar. Ya. Wa idza asaba fi inqita'idam fanisfu dinarin. Akan tetapi ketika menjima istrinya di akhir-akhir haid, mungkin hari ke-5, hari ke-6, maka itu setengah dinar. Biasanya kalau hari pertama kedua kan darahnya deras. Nanti kalau sudah hari-hari akhir, hari ke-5, 6 atau ke-7 itu biasanya kadang-kadang tidak keluar, tapi kalau dipakai kapas masih ada kan begitu. Yang terkadang kalau tidak teliti, sudah keluar, dia mandi, dia sholat, padahal masih ada kan begitu, karena tidak keluar kan begitu. Jadi kalau di awal berapa tadi? 1 dinar. Kalau di akhir setengah dinar. Nah, kalau begitu yang kaya tidak masalah ini. Tidak juga ya. Wa fi riwayat salisah, dan di riwayat yang ketiga an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhonya, anin Nabi sallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a ar-rajulu bi ahlihi, apabila seorang suami menjima istrinya, wahiyya haidun, sementara istrinya sedang dalam keadaan haid, falyatasaddaq binisfi dinar, hendaklah dia bersedekah yaitu separuh dinar. Nah, hadisnya ada hadisnya. Jadi hadisnya yang 1 dinar juga ada, yang setengah dinar juga ada. Nah, kemudian para ulama membuat kesimpulan, kalau di awal-awal itu 1 dinar, kalau di akhir, kalau tengah-tengah seringan. Ya. Wa fi riwayatin Rabi'ah, ada hadis yang keempat lagi, riwayat yang keempat. An Abdul Humaid bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, dari Abdul Humaid dari Abdurrahman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu qala, dia berkata, amuruhu, beliau memerintahkan, ayatasaddaq, untuk bersedekah bi khumsa dinarin, dengan 1/5 dinar. Nah, ternyata ada hadis yang lain 1/5 dinar. Ya. Wa huwa mu'dol, tapi hadis ini mu'dol. Mu'dol itu tidak sahih lah ya, ada cacatnya. Wa fi hadisin khamis, adapun hadis yang kelima, ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas juga semoga Allah meridhoi keduanya, anin Nabi sallallahu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, idza kana daman ahmar fadinarun, apabila darahnya itu merah maka 1 dinar. Nah, kalau darah itu tadi kan kalau keluarnya di waktu haid, walaupun merah tetap dianggap haid kan tadi ya, dianggap haid. Kalau darahnya itu masih merah kok dijima, maka dendanya berapa? 1 dinar. Wa idza kana daman asfar, apabila darahnya itu kuning, berarti berapa? Nisfu dinar, setengah dinar. Ya. Jadi ternyata rumit ya, melanggar itu rumit juga. Sudah dilarang tetap melanggar, rumit juga. Nggih. Ya. Ya, kewajiban terhadap mayat muslim ada 4. Pertama, memandikan. Yang kedua,
menyolatkan, yang mengkafani ketika menyolatkan, yang keempat mengubur. Walaupun itu ada haidnya ya. Haid ini berlaku yang masih hidup aja ya, yang masih hidup. Ya, wallahu alam ya seperti itu. Ya. Kan nanti najisnya dikeluarkan semua kan, gitu. Ya. Karena kewajiban bagi orang yang meninggal dunia kalau dia muslim 4. Dimandikan, dikafani, kemudian apa? Disolatkan, dikubur. Sama dengan orang nifas kan, melahirkan, meninggal dunia kan nifas. Kan harus nunggu 60 hari baru dimandikan kan enggak kan? Nah, sama orang nifas itu kan 40 hari atau 60 hari meninggal masih keluar darah. Nifas kan juga sama dengan haid ya, tetap aja dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikubur gitu ya. Kalau Imam Syafi'i ini tadi sesuai dengan hadisnya. Kalau darahnya merah itu 1 dinar, kalau kuning setengah dinar. Di awal haid 1 dinar, di akhir haid setengah dinar. Tapi kalau Hanafiyah itu tidak, itu pilihan. Mau 1 dinar atau setengah dinar. Itu kalau Hanafiyah, gitulah. Pilihan, bukan apa? Bukan ketentuan seperti tadi. Oh, Imam Ahmad ya, Imam Ahmad. Habis waktu. Oh, ya. Oh, Imam Ahmad bukan Abu Hanifah ya, Imam Ahmad itu pilihan. Ya. Ya, insya Allah kita lanjutkan besok pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa ke majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.